Hari ini Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Demak, akan melaksanakan rilis tentang satu kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Rekan-rekan, Polres Demak sudah bekerja sejak dari laporan polisi yang dibuat oleh korban berinisial A dengan usia 18 tahun, yang memang sangat kebetulan korban ini melaporkan ibu kandungnya dengan inisial S dengan usia 38 tahun. Berawal dari seorang anak didampingi oleh ayahnya yang sudah bercerai dengan istrinya, ini ingin mengambil pakaian, ingin meminta pakaiannya. Korban ini didampingi oleh orang tuanya, bapaknya, dan juga didampingi oleh Kades dan juga Pak RT untuk mendatangi rumah ibu kandungnya. Dan sesampai di rumah tersebut, yang terjadi adalah keributan antara ibu dan anak. Lalu kemudian seorang anak ini bertanya kepada ibunya, menanyakan tentang pakaian yang mau diambil. Ya, dijawab sama ibunya bahwa pakaian itu sudah dibakar, sudah dibuang. Nah, sehingga anak tersebut berupaya untuk mencari sendiri pakaiannya di dalam lemari-lemari. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ibu dan anak dorong-mendorong, lalu kemudian terjadi penjambakan atau menarik jilbab kerudung anaknya sampai terlepas dan rambutnya ditarik. Lalu kemudian juga pelipisnya dengan pipinya terkena cakaran kuku oleh ibunya. Seorang anak tidak menerima dengan perlakuan itu, sehingga anak tersebut membuat laporan polisi kepada Polres Demak. Ini kalau kita lihat LP-nya tertanggal 22 September 2020. Nah, berdasarkan itu Polres Demak melakukan penyelidikan, mendatangi TKP, mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan beberapa saksi. Di sini sudah tercatat ada 5 saksi yang sudah diperiksa. Lalu langkah-langkah berikutnya, selama tahap penyelidikan, Polres Demak sudah mengupayakan mediasi kedua korban dan tersangka atau terlapor. Sebanyak 3 kali sudah diupayakan. Artinya mediasi ini karena urusannya rumah tangga, ibu dan anak kandung. Lalu kemudian hasil yang didapat bahwa si pelapor atau korban ini tidak mau berdamai. Beliau mengatakan beliau akan mencari keadilan, akan mencari keadilan. Jadi beliau menginginkan tetap diproses hukum. Mediasi yang kedua juga sudah diupayakan dan terlapor ibu kandungnya waktu itu datang, tetapi anak kandung atau si pelapor itu tidak mau hadir, bahkan mengirimkan surat pernyataan kepada penyelidik yang menyatakan bahwa korban atau pelapor ini tetap tidak akan mencabut perkaranya. Sampai 3 kali sudah diupayakan dan akhirnya penyidik berkesimpulan bahwa perkara ini ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan sama sekali tidak ada penahanan di sini, tidak ada penahanan. Lalu kemudian di awal bulan Desember 2020, perkara tersebut dikirim kepada kejaksaan. Setelah diteliti oleh kejaksaan, dikeluarkan P19. Ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, sehingga pada pertengahan Desember perkara tersebut dikirim kembali dan sudah dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan. Nah, setelah P21, penyidik dari Polres Demak berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melaksanakan tahap kedua, artinya penyerahan barang bukti dan tersangka. Dalam koordinasi tersebut, pihak jaksa meminta kepada penyidik Polres Demak untuk dilakukan penahanan sebelum penyerahan terhadap tersangka. Lalu kemudian
ya dengan segala pertimbangan, ya penyidik waktu itu memanggil tersangka, kemudian untuk diserahkan. Dan alhamdulillah hari ini sudah tahap kedua. Tersangka, barang bukti, berkas semua sudah diserahkan kepada jaksa, ya hari ini. Nah ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polres Demak, ya menurut saya sudah tepat, ya yang dilakukan oleh penyidik. Dan kita sudah berupaya lebih dari 3 kali untuk mediasi, tetapi pihak pelapor atau korban sudah menyatakan, mengirimkan statement, mengirimkan video yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memaafkan ibunya, tetapi perkara tersebut tetap dilanjutkan. Ya rekan-rekan ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada pertanyaan? Ada? Ya silakan. Yang membuat pelapor ini bersikukuh untuk melakukan ini apa? Iya, si pelapor ini ada sejarah yang boleh dikatakan mungkin kurang baik ya pada ibunya. Ada aib yang boleh dikatakan tidak bisa disebutkan di sini. Nanti mungkin silakan saja tanyakan kepada korban atau pelapor. Nah, sehingga anak kandungnya ini merasa sakit hati pada ibunya. Sehingga dengan perkara penganiayaan ini ya betul-betul dilaporkan. Makanya penyidik Polres Demak mengenakan Undang-Undang 23/2004 tentang kekerasan rumah tangga pasal 44. Ini ancamannya 5 tahun penjara. Lalu kemudian juga pasal 351 KUHP. Dan untuk barang bukti sendiri kan yang mempertahankan Ya, barang bukti dan alat bukti yang kita kumpulkan yaitu jilbabnya ya. Jilbab, lalu kemudian ada visum et repertum. Dan sebenarnya urgensinya ditahan itu apa ya? Kan selama ini kan sudah wajib lapor. Ya. Sebelum dilimpahkan ke kejaksaan kan Ya. ditahan dulu. Sebenarnya urgensinya untuk ditahan itu apa? Kan selama ini sudah wajib lapor. Ya, kan selama penyidikan, dari penyelidikan sampai penyidikan kan tidak ditahan, tidak dilakukan penahanan. Lalu kemudian setelah penyidik berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, dari pihak kejaksaan karena memang ada beberapa kali kasus yang ketika tahap kedua itu tersangkanya tidak hadir dan menghilang. Jadi saran dari kejaksaan dilakukan dulu penahanan sebelum diserahkan, gitu ya. Jadi penyidik. Kekhawatiran dari Polres kalau si ibu kabur apa gimana? Ya kalau melakukan penahanan pertimbangan memang itu ada 3, melarikan diri, memulai perbuatannya atau merusak barang bukti. Ya, oke. Misalnya pekerjaan berat dari perbuatan tersangka ada sehingga dari pihak perusahaan terus bisa menerima laporan dari korban ini. Gimana? Yang memperberat dari perbuatan tersangka itu. Memperberat perbuatan tersangka. Ya. Ya nanti kan tahap persidangan nanti kan akan terlihat di situ. Tetapi jujur saja karena perkara dalam rumah tangga antara ibu kandung dan anak kandung, kita juga masih berupaya ya. Kalau bisa diupayakan dengan jalan damai ya. Karena hubungan anak dan ibu kapanpun juga itu tidak ada bekas anak, tidak ada ya. Kita dari penyidik, dari kepolisian tetap menghimbau sebelum dilakukan putusan sidang nanti pengadilan, ya silahkan ya kita bantu upaya mediasi dari pihak Polres Demak ya. Oke. Sejauh kapan S ditetapkan menjadi tersangka dan? Ya. Sejauh kapan S ditetapkan menjadi tersangka? Naik ke tahap penyidikan tanggal berapa gitu ya? 22 September. Kemudian apa alasan dilakukan penahanan dan penetapan menjadi tersangka? Ya, kalau ditetapkan sebagai tersangka itu kan karena unsurnya yang sudah terpenuhi ya. Dari visum et repertum juga sudah ada. Keterangan dari saksi sudah ada 5 orang ya. Lalu kemudian juga korban dan tersangka ini sudah jelas ya, siapa korban pelapornya, siapa tersangkanya, dan ini sudah diakui. Itu ya. Oke, sudah cukup? Ya, makasih ya. Menjadi stop Ya. stop. Jadi sama jadi terus. Kita pakai. Oh.